Ken, dung teh dungan bu ribu, jai dung teh dungan. Ya malongku titik ulur adaga. Aduh, Pak Freddy makan-makan melulu. Wak mau ada saden teh luar jubu jo. Aduh lah kasus setok jubu. Bisa. Kita mulai ya kakak-kakak. Ya. Lanjut. Baik kakak-kakak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu untuk kita semua di virtual ini. Kembali lagi kakak-kakak semuanya bersama saya Irwan Fatur Rahman untuk kita bersama-sama belajar dan berdiskusi bersama ya terkait dengan modul 1.6 pengembangan perencanaan pembelajaran PJOK. Oke, baik, sebelum itu mari kakak-kakak kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita lakukan hari ini tercatat nilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga semoga diberi kebarokahan, kemanfaatan yang nantinya bisa kita terapkan sebagai guru PJOK yang lebih baik lagi. Menurut agama dan keyakinan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Oke, selesai. Kakak-kakak semuanya mengingatkan kembali kesepakatan bersama untuk menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, maksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, dan gangguan teknis adalah hal yang wajar. Oke, kakak-kakak, tujuan atau capaian umum pada modul ini yaitu kakak-kakak mampu memahami pembelajaran PJOK standar kurikulum merdeka. Kemudian capaian khususnya ini bisa kurang 2 menit, torot 2 menit, kurang 2 menit. Kakak-kakak semua ini mampu menyusun perencanaan pembelajaran PJOK. Lanjut. Baik kakak-kakak, adapun tujuan dari sesi kita kali ini di virtual ini yaitu kakak-kakak dapat menyusun perencanaan pembelajaran PJOK dengan konsep backward design. Oke, agenda kita pada kali ini kakak-kakak cuma ada 2. Yang pertama yaitu langkah-langkah perencanaan pembelajaran sesuai dengan backward design. Kemudian yang kedua agendanya yaitu analisis kesesuaian perencanaan pembelajaran di dalam kelompok dengan backward design. Jadi nanti kakak-kakak dibagi menjadi kelompok gitu untuk menganalisis RPP-nya. Baik kakak-kakak, di sini yang tanda merah itu dikuatkan pemahaman yaitu tatap maya kita pada kali ini kakak-kakak. Di situ saya fasilitator memandu peserta untuk berdiskusi, menelaah dan menganalisis RPP atau modul ajar yang dimiliki ataupun yang baru disusun. Diawali dengan meminta peserta menjawab pertanyaan pemandu dan refleksi. Tatap maya selama 2 JP kakak-kakak. Yang pertama menjawab 3 pertanyaan kunci. Kemudian yang kedua melakukan diskusi kelompok untuk menelaah dan menganalisis RPP yang diunggah ke LMS. Kemudian yang ketiga nanti melakukan penguatan pemahaman berdasarkan hasil telaah
ya dan analisis RWP ataupun modul ajarnya. Setelah didiskusikan, setelah RPP-nya nanti melakukan penguatan dengan cara apa namanya ya, presentasi gitu ya, mungkin nanti. Oke, baik. Kakak-kakak, di sini ada semacam pertanyaan nih yang merangsang untuk bagaimana kakak-kakak ini bisa apa namanya ya, paham apa enggak sih tentang backward design gitu. Saat saya akan mengajar, banyak sekali yang perlu dipertimbangkan. Ada 3 hal komponen utama yang perlu dipertimbangkan merencanakan pembelajaran. Kira-kira apa itu kakak-kakak? 3 komponen utama yang perlu dipertimbangkan untuk merencanakan pembelajaran. Tujuan pembelajaran. Baik, silakan bisa diketik di kolom chat gak Bapak. 3 komponen utama yang perlu dipertimbangkan untuk merencanakan pembelajaran. Silakan kakak-kakak bisa dituliskan di kolom chat gitu ya. Apa nih komponen utama yang biasanya kakak-kakak dipertimbangkan untuk merancang pembelajaran atau merancang perangkat pembelajarannya gitu. Komponen utamanya. Freddy, tujuan pembelajaran, asesmen, dan langkah pembelajaran. Yang lain mungkin? Kak Tri, tujuan pembelajaran, aktivitas pembelajaran, dan asesmen pembelajaran. Kak Amina, model pembelajarannya, media pembelajaran, kondisi siswa. Baik, mungkin ada yang lain. Kak Agus, Kak Windy, Kak Agung, Kak Windy ya. Metode pembelajaran, materi pembelajaran, lalu tujuan pembelajaran. Baik kakak-kakak, saya lanjut ya. Ternyata nih untuk apa namanya merancang komponen utama yang perlu dipertimbangkan dalam merencanakan pembelajaran atau perangkat pembelajaran. Di situ ada tujuan pembelajaran kayak kakak-kakak yang paling atas. Kemudian yang kedua, asesmennya apa sih? Kemudian yang ketiga, aktivitas pembelajarannya apa? Ini sesuai dengan konsep backward design-nya ya kakak-kakak. Jadi untuk merancang pembelajaran, kita perlu nih memperhatikan atau mempertimbangkan 3 komponen ini. Yang pertama yaitu yang paling atas, kita tujuan pembelajarannya apa sih? Gitu. Tujuan pembelajarannya ini kan kita sendiri yang menentukan sesuai dengan menganalisis capaian pembelajaran yang diberikan oleh pemerintah gitu ya. Kemudian langkah kedua, langkahnya yaitu asesmennya apa sih setelah tujuan pembelajarannya, nanti asesmennya mau gimana sih, seperti itu. Kemudian yang ketiga, aktivitas pembelajarannya apa atau langkah-langkah pembelajarannya apa. Oke, kita break dulu ya kakak-kakak, masih adzan di sini ya. Bentar gitu.
Baik, kakak-kakak, kita lanjut ya. Tadi untuk apa namanya merancang rencana pembelajaran, kita perlu nih mempertimbangkan 3 komponen utama, yaitu tujuan pembelajarannya apa dulu, habis itu asesmennya apa sih nanti gitu, kemudian aktivitas pembelajarannya apa atau langkah-langkah pembelajarannya apa. Selama ini kakak-kakak, kita semua nih, termasuk saya nih, biasanya kita akan langsung menentukan aktivitas yang kita lakukan itu apa gitu. Kontennya apa sih gitu. Kalau kita ingin apa namanya merencanakan pembelajarannya, kita biasanya yang dipikirkan utama itu adalah kontennya apa sih kira-kira ya. Aktivitas pembelajarannya apa ya gitu. Bukan tujuan pembelajarannya apa ya nanti gitu. Jadi lebih kepada aktivitasnya aja dulu gitu. Sedangkan di backward design sendiri itu eh, mengarahkan kita dengan konsep tujuan pembelajarannya apa dulu gitu. Habis itu asesmennya apa sih nanti gitu untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Kemudian aktivitasnya apa, langkah-langkah pembelajarannya apa nanti gitu. Oke, baik. Lanjut ya kakak-kakak. Slide selanjutnya. Backward design. Di sini kakak-kakak dimulai dari ujung yang akan dicapai dan kemudian mundur ke belakang sampai pada titik di mana kita akan memulainya. Jadi tadi sudah saya singgung ya terkait dengan tujuan pembelajarannya dulu. Tujuan pembelajarannya apa dulu? Misal kita sudah menganalisis CP yang terbaru itu nomor 32 tahun 2024, capaian pembelajaran PJOK. Mungkin kakak-kakak di sini ada yang itu ya, sudah tahu ya CP-nya apa ya, elemennya apa gitu. Soalnya tadi malam saya lihat ada ya banyak lah RPP yang masih capaian pembelajarannya CP-nya tahun lalu gitu. Atau mungkin ada RPP-nya masih pakai KD yang saya lihat itu gitu ya kakak-kakak. Nanti kakak-kakak menganalisis CP yang terbaru itu ya kakak-kakak. Kemudian nanti
dijadikan tujuan pembelajaran. Misalkan di terampil bergerak. Tujuan pembelajarannya apa sih? Misal tujuan pembelajarannya peserta didik dapat mempraktikkan gerak fundamental, ya, gerak dasar itu ya, dalam aktivitas permainan bola voli secara mandiri dengan menunjukkan sikap fair play, misalkan seperti itu. Kalau kita menganalisis tujuannya seperti itu, berarti nanti asesmennya apa sih? Mempraktekkan kan? Nah, di asesmennya ini kita bisa menyebutkan nanti kakak-kakak. Asesmennya misal asesmen awal, diagnostiknya siswa peserta didik melakukan passing berpasangan, misalkan seperti itu. Di asesmen awalnya untuk kita mengelompokkan nanti pembelajarannya seperti apa gitu. Sumatifnya bisa kan nanti asesmennya peserta didik bermain bola voli dalam kelompok, misalkan seperti itu. Asesmen sumatifnya di akhir pembelajarannya. Sebutkan saja nanti seperti itu. Jadi, nanti kalau sudah ketemu asesmennya seperti apa, aktivitas pembelajarannya kita tentukan juga. Langkah-langkahnya, langkah pertama berarti kalau kita sudah menentukan asesmennya, pertama tadi ada asesmen diagnostik, berarti langkah pembelajaran di aktivitas pertama, pertemuan pertama, anak-anak peserta didik melakukan passing berpasangan. Asesmennya bisa guru ya yang menilai, bisa pengamatan guru seperti itu. Kemudian aktivitas keduanya apa? Aktivitas keduanya mungkin pembelajaran yang berdiferensiasi. Jadi membagi beberapa pos untuk melakukan passing ataupun passing berpasangan, ataupun pos yang kedua bisa melakukan servis gitu ya, untuk pembelajaran yang berdiferensiasi. Nanti di akhir aktivitas pembelajarannya atau pertemuan keberapa gitu, kita akan sudah menentukan tadi asesmen sumatifnya, misalkan mempraktekkan permainan bola voli dalam kelompok atau tim seperti itu ya. Nah, di aktivitas pembelajaran, di akhir pembelajaran kita rancang bahwasanya ada asesmen sumatif untuk peserta didik mempraktekkan permainan bola voli dalam kelompok. Di situ nanti kita tentukan rubrik-rubrik penilaiannya seperti itu, kakak-kakak. Ini konsepnya backward design ya kakak-kakak. Tidak lepas dari yang pertama tujuannya apa dulu, setelah itu asesmen pembelajarannya apa, setelah itu aktivitas pembelajarannya apa, langkah-langkahnya apa, seperti itu. Oke, baik. Merencanakan pembelajaran dengan pendekatan backward design berfokus pada tujuan akhir kebutuhan peserta didik dibandingkan apa yang ingin kita ajarkan. Jadi kalau kita merancang pembelajaran, membuat RPP ataupun modul ajar itu, kalau menggunakan pendekatan backward design, kita akan berfokus pada tujuan akhir. Tujuan akhirnya apa? Bukan semata-mata apa yang kita ingin ajarkan seperti itu. Tujuannya apa, asesmennya apa, aktivitas pembelajarannya apa. Selama ini kita merancang pembelajaran berdasarkan apa yang ingin kita ajarkan. Jadi kita melihat aktivitasnya apa dulu, kontennya apa dulu gitu. Sedangkan metode atau pendekatan backward design ini tujuan pembelajarannya apa? Ya tujuan pembelajarannya
harusnya kan sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan karakteristik sekolah kita. Melalui analisis tersebut kita bisa nih membuat tujuan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik kita. Oke, lanjut ya kakak-kakak. Mohon maaf kakak-kakak agak apa namanya ya, agak tidak bersemangat karena mau sakit kayaknya ini. Mungkin kakak-kakak semua ada yang kurang fit gitu ya karena gencaran apa namanya aktivitas yang sangat padat gitu ya. Semoga kakak-kakak semuanya di sini selalu diberi kesehatan, kekuatan gitu ya. Amin. Oke, kita lanjut ya kakak-kakak. Mari kita bahas tahapan backward design dalam salah satu perencanaan pembelajaran. Baik, kakak-kakak, di sini tujuan pembelajaran. Apa yang akan diketahui dan dikuasai di akhir pelajaran? Di situ ada tujuan pembelajaran yang jelas dan spesifik. Perlu menetapkan kriteria atau indikator ketercapaian tujuan pembelajaran. Oke, seperti ini misalkan ya kakak-kakak di fase B, ini ada elemen terampil bergerak. Kira-kira gini kakak-kakak. Kakak-kakak semuanya di CP-nya, CP terbaru itu sudah paham atau tahu nggak sih capaian pembelajaran atau elemennya? Di elemennya aja dulu. Kira-kira dulu di elemen terampil bergerak itu apa kakak-kakak? Sekarang kan dirubah di terampil bergerak. Kalau dulu elemennya terampil bergerak ini apa? Ada yang tahu? Ada yang sering baca-baca CP gitu. Meskipun hasil ATM atau ATP gitu. Belum baca ya? Belum baca. Kalau dulu, oke. Kalau dulu kakak-kakak, elemennya terampil bergerak ini pengetahuan, apa namanya? Terampil bergerak. Keterampilan gerak. Kalau dulu keterampilan gerak. Ada elemen di bawahnya lagi itu belajar melalui gerak yang sekarang. Kalau dulu elemennya itu pengetahuan gerak gitu. Sekarang belajar melalui gerak. Itulah salah satu CP terbaru ya, revisinya ya, tambahannya. Ini kakak-kakak, ini misalkan contohnya ya, di fase B itu kelas berapa Tiga. kakak-kakak? Kelas 3. 3 dan 4 ya, 3 dan 4 ya. Oke, di sini ada elemen terampil bergerak. Capaian pembelajarannya, peserta didik memeragakan konsep gerak yang dapat diterapkan dalam rangkaian gerak. Kemudian, tujuan pembelajarannya apa? Misalkan kita buat nih, tujuan pembelajarannya peserta didik mendemonstrasikan satu rangkaian gerakan senam irama yang dilakukan dengan transisi yang lembut. Misalkan seperti ini, tujuan pembelajaran yang kita buat. Kalau elemen capaian pembelajaran ini ada di Permen nomor 032 tahun 2024 ya kakak-kakak yang sudah disediakan oleh pemerintah. Kita hanya menganalisis kemudian membuat tujuan pembelajaran ini sesuai dengan karakteristik peserta didik kita, gitu ya. Tujuan pembelajarannya sudah dapat nih, peserta didik mendemonstrasikan satu rangkaian gerak senam irama yang dilakukan dengan transisi yang lembut. Nah, oke. Kemudian manakah pilihan asesmen yang dapat mencapai tujuan pembelajaran yang sudah disusun? Kira-kira dari gambar 2 ini kakak-kakak, kalau kita melihat tujuan pembelajarannya peserta didik mendemonstrasikan satu rangkaian gerak senam irama yang dilakukan dengan transisi yang lembut.
Kira-kira asesmennya nanti apa ujian kayak gini, asesmen dengan pertanyaan dan jawaban pilihan ganda, ataupun asesmen dengan menggunakan rubrik untuk menilai performa rangkaian gerakan senam irama? Kira-kira yang Yang mana yang rubrik, Terakhir Kak. yang Hah? rubrik Kak, Baik, Yang terakhir. Oke, sepakat ya? yang rubrik, terakhir. Ya gimana Katri? yang rubrik yang bergerak itu Kak. Itu kan Oke. ujian tulis. Enggak cocok Yang sama yang elemennya. tidak sesuai dengan ini berarti ya tujuan ya kalau Ya. yang tulis ya. Ya, Baik. Kak bungkus ya kakak-kakak. ya. Tapi itu Benar sekali. Harusnya nanti kita merancang asesmennya. Asesmen pembelajarannya yaitu adalah menyesuaikan dengan melihat tujuan pembelajarannya apa. Kalau tujuan pembelajarannya peserta didik mendemonstrasikan, akan relevan nanti kalau peserta didik asesmennya itu adalah menggunakan rubrik untuk menilai performa rangkaian gerakan senam irama. Jadi anak-anak itu melakukan senam irama bisa menggunakan rubrik, bisa menggunakan pengamatan, kan ada 4 kalau nggak keliru ya kakak-kakak. Kalau saya belajar juga di PPG itu teknik asesmen, observasi, pengamatan, rubrik, tekniknya seperti itu ya. Intinya asesmen yang kita terapkan menggambarkan daripada tujuan yang ingin dicapai. Kalau mendemonstrasikan ya apa namanya menunjukkan atau apa namanya peserta didik itu melakukan gerakan senam irama misalkan seperti itu. Bukan asesmen yang ini. Asesmen yang apa namanya yang tulis kayak gini bisa nggak digunakan untuk tujuan pembelajaran yang lain, misalkan peserta didik memahami pentingnya pola hidup sehat, mungkin seperti itu ya kakak. Mungkin itu relevan untuk asesmen yang kayak pilihan ganda seperti ini, seperti itu kakak-kakak. Sampai di asesmen sudah mulai ada gambaran nih kakak-kakak, ada nggak? Saya anggap ada ya, sudah agak masuk ya. Ada. Jadi oke, merangkai tujuan, habis itu asesmennya. Kemudian yang ketiga, aktivitas pembelajarannya. Aktivitas pembelajarannya. Aktivitas apa yang dapat membantu peserta didik mencapai tujuan pembelajaran tersebut? Aktivitas ini harus menyenangkan, engaging, sesuai dengan perkembangan anak, development tali. Enggak tahu saya bahasa Inggris ini. Dan tentu saja selaras dengan penilaian yang sudah ditetapkan. Oke, tujuan pembelajarannya ada, asesmennya ada. Inilah kakak-kakak, aktivitas apa yang dapat mencapai tujuan yang dinilai dengan asesmen pembelajaran di atas dan sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan kakak-kakak semuanya. Jadi kakak-kakak, kalau tujuan pembelajarannya kita sudah dapat, asesmennya sudah kita ketahui ya, sudah tentukan, otomatis aktivitas pembelajarannya harus melihat dari asesmennya apa itu, tujuannya apa. Kalau asesmennya ya terampil bergerak kayak gitu, otomatis kita tidak mengajari di dalam kelas ya aktivitas atau langkah-langkah pembelajarannya hanya banyak di pengetahuan, kayak misalkan kita ada di dalam kelas mengajari apa namanya peserta didik kita tentang pengetahuan senam irama seperti itu. Itu yang dikatakan tidak selaras. Yang selaras seperti apa? Berarti kalau mendemonstrasikan, peserta didik mendemonstrasikan, asesmennya juga menampilkan satu rangkaian gerak irama, otomatis nanti langkah-langkah pembelajaran kita ini lebih cenderung kepada bagaimana anak didik kita, peserta didik kita itu, siswa kita, melakukan aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan senam irama. Seperti itu ya kakak-kakak.
bukan sebatas pengetahuan tentang senam irama. Misalkan kita menyetelkan video pembelajaran tentang senam irama. Apa sih yang dimaksud senam irama? Mungkin seperti itu, yang bukan relevan ya kakak-kakak. Kita lebih kepada banyak digeraknya. Jadi anak-anak bisa menampilkan rangkaian senam iramanya nanti waktu asesmennya. Seperti itu. Baik. Desain mundur atau backward design ini dimulai dengan tujuan pembelajaran, kemudian mengembangkan asesmen pembelajarannya, merencanakan kegiatan pembelajarannya. Itu sudah saya jabarkan juga tadi ya kakak-kakak, sebagai gambaran saja. Oke. Kemudian kakak-kakak, langkah lain yang perlu diperhatikan sebelum kita telah membahas 3 langkah di awal, langkah selanjutnya yaitu yang perlu diperhatikan selain 3 komponen inti itu ya kakak-kakak. Tujuan pembelajaran, yang perlu kita perhatikan, asesmen pembelajarannya apa yang perlu kita perhatikan, kemudian aktivitas pembelajarannya apa. Nah, selain itu kita perlu memperhatikan nih, ternyata ada kita harus memperhatikan diferensiasinya. Apakah perangkat pembelajaran kita itu sudah menggambarkan diferensiasi gitu. Mestinya ini kalau saya pribadi biasanya kalau membuat RPP atau modul ajar gitu ya, memperhatikan diferensiasi ini saya masukkan di aktivitas pembelajarannya. Jadi kayak membuat atau mengelola aktivitas pembelajaran itu yang berdiferensiasi, baik itu diferensiasi konten ataupun proses ataupun proyek, seperti itu. Kemudian yang perlu diperhatikan, mengembangkan sumber belajar, fasilitasi dan sumber daya lainnya. Ini berhubungan dengan pemanfaatan aset mungkin ya kakak-kakak, atau kita perlu mengembangkan nih memodifikasi alat peraga ataupun apa namanya, kita bisa memanfaatkan Google proyektor kita lah, seperti itu, untuk anak-anak bisa melihat langsung mendemonstrasikan gerakan-gerakan senam irama, mungkin seperti itu kakak-kakak. Ini salah satu mengembangkan sumber belajar atau fasilitasi dan sumber daya lainnya. Kemudian yang keenam, menyusun langkah pembelajaran. Menyusun langkah pembelajaran ini urut ya kakak-kakak. Mulai dari apa gitu. Jadi rancangan RPP-nya itu sesuai langkah-langkahnya gitu. Mulai dari pendahuluan, kegiatan inti, kemudian penutup gitu. Kemudian yang terakhir, ini ada menyusun rencana keselamatan. Nah, ini biasanya, ini juga baru bagi saya kakak-kakak. Kalau saya buat modul biasanya atau RPP itu belum memperhatikan rencana keselamatan. Bagaimana kita bisa memasukkan rencana keselamatan dalam RPP atau modul kita? Misalkan kita masukkan nih di kegiatan pendahuluan, guru mempersiapkan kotak P3K untuk rencana keselamatan. Kemudian ada lagi mungkin di rencana keselamatannya guru memandu atau siswa melakukan pemanasan sebelum melakukan aktivitas. Itu sudah masuk ke rencana keselamatan. Dan juga kalau saya biasanya di paling bawah dikasih NB. Setiap aktivitas yang dilakukan oleh peserta didik, guru mendampingi, memperhatikan dan memperhatikan keselamatan peserta didiknya dalam melakukan aktivitas. Itu salah satu rencana keselamatannya, memberikan pendampingan seperti itu ya. Kan bahaya biasanya kalau kita kayak senam lantai gitu atau roll depan ya. Roll depan kalau kita nggak melakukan pendampingan bisa jadi fatal kan kepada peserta didik kita.
itu kalau kita melakukan pendampingan dimasukkan ke apa namanya, ke modul ajar ataupun RPP, dituangkan, disebutkan saja di sana, berarti kita sudah menyusun rencana keselamatannya. Salah satunya seperti itu ya kakak-kakak. Biar tidak terlalu liar untuk melakukan membuat rencana pembelajaran nanti ya kakak-kakak. Yang terpenting di sini dulu tujuan pembelajarannya, asesmennya, kemudian langkah-langkahnya. Kalau yang bagian ini itu bisa dimasukkan, diselipkan dalam aktivitas-aktivitasnya. Seperti itu ya kakak-kakak. Baik. Kenapa desain mundur, backward design itu? Satu, memulai dari tujuan akhir dan kemudian berjalan mundur untuk menciptakan rencana pembelajaran dengan struktur yang baik. Jadi tujuan pembelajaran yang kita buat itu adalah merupakan tujuan akhir kita ya kakak-kakak. Kemudian yang kedua, backward design menjadi penerjemah kakak-kakak dalam menyusun perencanaan pembelajaran yang diawali dari tujuan sama. Yang ketiga, kita akan mampu menciptakan pengalaman pembelajaran yang bermakna dan mendukung perkembangan komprehensif peserta didik. Jadi backward design ini merupakan pendekatan yang membantu sebenarnya. Membantu kita sebagai seorang guru untuk bagaimana sih merancang, membuat RPP, rencana pembelajaran itu atau modul ajar ya, yang berkesinambungan, yang tidak terlepas dari tujuan yang mau dicapai. Goal kita goal pembelajaran yang ingin dicapai gitu. Kita kalau membuat goal, suatu tembakan seperti itu ya, otomatis ada langkah-langkahnya gitu. Ya, kalau di backward design untuk merencanakan pembelajaran itu dimulai dari tujuannya apa dulu, asesmennya, kemudian langkah-langkah pembelajarannya nanti gitu. Baik kakak-kakak, sekarang kita menganalisis. Gini kakak-kakak, nanti habis ini kakak-kakak siapkan dulu RPP yang sudah diupload itu ya, tadi malam atau tadi ya kakak-kakak, atau yang belum upload bisa ambil di mana gitu. Itu siapkan RPP-nya, dibuka di laptopnya, yang buka laptop, yang HP juga bisa dibuka juga. Setelah itu kakak-kakak nanti belum kakak-kakak. Sebelumnya kita sebelum ke pembagian kelompok ya, kita menjawab pertanyaan refleksi ini kakak-kakak. Kakak-kakak dapat menjawab pertanyaan pemandu refleksi ini di Jamboard gitu ya. Namun saya rasa untuk menggunakan Jamboard, bisa nggak kira-kira menggunakan kayak gini? Contoh ya kakak-kakak. Tapi agak ribet kayaknya kakak-kakak. Kalau agak ribet mungkin langsung diucapkan nggak apa-apa. Nulis di sini kakak-kakak. Jawabannya. Pertanyaan kan ini, nanti ditulis di sini. Kalau sekiranya ribet, memakan waktu, kita langsung resign aja kakak-kakak. Biar tidak ribet. Langsung aja. Langsung ya? Ini Jamboard kakak-kakak. Langsung. Oke. Baik kakak-kakak. Bisa jawab di kolom chat juga bisa kakak-kakak. Di sini ada pertanyaan refleksi nih. Yang pertama yaitu apa yang kakak-kakak harapkan dari peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran dengan perencanaan yang kakak-kakak susun? Kira-kira ada yang ingin menjawab nih? Bisa di kolom chat ataupun raise hand gitu. Saya ulang pertanyaan ini. Yang pertama, apa yang kakak-kakak harapkan dari siswa kita dalam mengikuti proses pembelajaran dengan RPP atau modul ajar yang kakak-kakak susun? Kira-kira apa yang diharapkan kakak-kakak? Bisa
di kolom chat gitu ya. Monggo kalau ada yang mau raise hand gitu menjawab. Gimana kakak-kakak? Atau mungkin tulis di kolom chat aja gak apa-apa jawabannya. Kalau masih ada yang malu. Baik, Kak Tri. Gimana Kak Tri? Mohon izin. Siap. Mantap Pak Ketua. Bisa dibacakan Kak, lupa ya yang poin satu. Ini pertanyaan yang pertama ini apa yang kakak-kakak harapkan dari peserta didiknya dalam mengikuti proses pembelajaran sesuai dengan RPP atau modul ajar yang Kak Tri susuni. Baik, terima kasih. Langsung poinnya. Jadi tentunya yang paling diharapkan Kak, setelah saya buat modul, pastinya secara mendasar harapannya adalah bagaimana siswa itu terlibat aktif. Jadi dari setiap part materi yang disampaikan, siswa itu benar-benar terlibat aktif dalam setiap kegiatan pembelajaran. Contohnya misalnya siswa itu aktif bertanya, atau memberi pendapat, atau bisa memantik untuk saling berkolaborasi dengan temannya. Mungkin kurang lebihnya seperti itu, Kak. Terima kasih, Kak. Baik, terima kasih Kak Tri atas pendapat atau jawabannya gitu ya. Jadi Kak Tri ini harapannya siswanya itu lebih engaging ya, terlibat gitu ya Kak Tri ini. Daripada rencana pembelajaran yang Kak Tri buat gitu. RPP-nya yang sudah Kak Tri buat. Oke, terima kasih Kak Tri. Di sini juga ada yang menjawab, Kak Agus, Kak Windy ya. Harapannya siswa aktif dalam kegiatan pembelajaran, sama Kak Amina keterlibatan aktif peserta didik, Kak Agus agar siswa lebih bisa memahami alur dari tujuan pembelajaran. Agus, oke. Lebih agak mengena nih punya Kak Agus nih. Kalau kita masih raise hand Kak Tri? Apa kepencet? Oke, kepencet ternyata. Baik kakak-kakak, dari pertanyaan pertama ini banyak sekali jawabannya, beraneka gitu, beragam ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana cara kakak-kakak mengetahui ketika mereka telah berhasil mencapainya? Bagaimana nih caranya kakak-kakak mengetahui ketika mereka telah berhasil mencapainya? Mungkin dengan cara apa gitu? Monggo silakan. Bisa dituliskan di kolom C, jawaban nomor 2. Kak Mesradi tadi menjawab soal nomor pertama ini, meningkatkan pemahaman strategi dalam proses pembelajaran. Kemudian yang nomor 2, bagaimana cara kakak-kakak mengetahui ketika mereka telah berhasil mencapainya? Caranya seperti apa kakak-kakak? Dengan apa kira-kira? Baik Kak Freddy, monggo silahkan. Waktu dan tempatnya dikuasai. Terima kasih waktunya, mohon izin menyampaikan. Dari pertanyaan yang nomor 2,
bagaimana apa tadi? Bagaimana cara ibu bapak mengetahui ketika mereka telah berhasil mencapainya? Itu dengan cara dari proses pembelajaran yang awalnya siswa itu belum tahu atau belum terampil dalam bergerak, yang akhirnya setelah proses pembelajaran ada peningkatan, siswa ada peningkatan dari yang tidak bisa menjadi bisa, dari yang belum tahu menjadi tahu. Lalu berikutnya melalui asesmen pembelajaran. Dari asesmen ini kita dapat mengetahui, oh siswa ini sudah ada perkembangan, sudah ada peningkatan, dan lain sebagainya. Seperti itu. Lalu juga bisa dari refleksi yang kita lakukan setelah pembelajaran mungkin. Tentang cara belajar, cara mengajar kita, lalu juga dari respon peserta didik, dan lain sebagainya. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Kak Irwan. Mantap sekali Kak Freddy, sudah dijabarkan semua. Jadi kakak-kakak semuanya, menurut Kak Freddy ini kita bisa tahu apa namanya, peserta didik kita ini telah berhasil mencapai RPP kita gitu ya, tujuan pembelajaran kita itu bagaimana. Dari tadi Kak Freddy ini sudah menjelaskan semua, bisa dari asesmen as learning, assessment for learning-nya dijelaskan, juga assessment of learning-nya tadi gitu. Dari proses pembelajarannya, bisa jadi dari refleksinya, bisa jadi dari asesmen sumatif nanti seperti itu ya. Namun apa namanya, untuk asesmen sendiri nanti ada sendiri pembahasannya, assessment of learning, as learning atau for learning itu kayak asesmen formatif lah. Formatif itu kan waktu proses pembelajaran gitu ya. Itu gunanya untuk apa? Apa namanya, asesmen sumatif gunanya untuk apa gitu. Asesmen diagnostis gunanya untuk apa. Bisa saja kita sebagai seorang guru untuk bisa mengetahui kira-kira nih tujuan pembelajaran yang kita tentukan melalui aktivitas pembelajarannya, kita bisa mengetahui peserta didik kita berhasil mencapainya apa enggak, itu dengan cara asesmen formatif. Dan itu asesmen formatifnya itu sebenarnya kan untuk kita sebagai seorang guru untuk kegiatan perbaikan pembelajaran selanjutnya. Jadi kita bisa menelaah atau menganalisis hasil asesmen formatifnya itu untuk langkah kita pembelajaran yang lebih baik lagi di pertemuan selanjutnya, agar supaya nanti capaian pembelajaran yang harus dicapai oleh peserta didik kita bisa tercapai. Di akhir, asesmen sumatif merupakan ujung tombaknya. Ujung tombaknya kita untuk bagaimana mengetahui bahwa mereka bisa mencapai daripada tujuan pembelajaran tersebut. Seperti itu. Terima kasih Kak Freddy. Tadi dari saya cuma penguatannya saja. Selebihnya sebenarnya sudah mantap sekali. Kak Freddy sudah berusaha menjabarkan kepada teman-teman semua. Tepuk tangan dulu buat Kak Freddy. Mantap. Oke, baik. Kemudian ini ada pertanyaan nomor 3. Apakah perencanaan pembelajaran yang kakak-kakak susun sudah mempertimbangkan tingkat perkembangan minat dan kebutuhan khusus peserta didik? Jika iya, jelaskan, dan jika tidak, mengapa? Monggo kakak-kakak di sini boleh bersuara nih. Apakah RPP ataupun modul ajar yang kakak-kakak susuni sudah mempertimbangkan tingkat perkembangan minat dan kebutuhan khusus peserta didik? Jika iya, monggo dijelaskan. Jika tidak, mengapa gitu? Mungkin kalau jika tidak, selama ini kakak-kakak mohon maaf karena saya di kurikulum Merdeka masih baru ingin belajar dan meraba-raba, jadi perangkat pembelajaran yang saya dapat
atau saya buat selama ini hanya di ATP gitu. Ini hanya berdiskusi ya kakak-kakak sebenarnya. Monggo, nomor 3 mungkin ada yang ingin menyampaikan. Apakah perencanaan pembelajaran yang kakak-kakak susun sudah mempertimbangkan tingkat perkembangan minat dan kebutuhan khusus peserta didik? Jika iya, berarti kakak-kakak membuat gitulah. Jika tidak, mungkin kakak-kakak ya bukan nggak membuat, mungkin pembuatannya agak sesuai gitu. Atau mungkin yang kalau tidak hasil download nggak apa-apa, dijelaskan saja, nanti kita jabarkan semua di sini. Kalau malu nggak apa-apa di kolom chat kakak-kakak untuk menjawab ini. Oke, apakah sambil lanjut di pertanyaan nomor yang terakhir ya kakak-kakak? Ini cuma pertanyaan refleksi ya kakak-kakak. Jadi kakak-kakak berefleksi tentang RPP atau modul ajarnya sendiri gitu. Sebelum kita menganalisis nanti. Yang keempat, apa yang kakak-kakak maknai ketika menyusun perencanaan pembelajaran PJOK jika dimulai dari capaian akhir yang diinginkan? Apa yang kakak-kakak maknai ketika menyusun perencanaan pembelajaran PJOK jika dimulai dari capaian atau tujuan pembelajaran yang ingin kita capai? Jadi kakak-kakak ini dipancing untuk berefleksi, kalau memang buat sendiri RPP-nya, capaian pembelajaran yang dibuat itu kalau boleh dimaknai, apa sih yang kita inginkan dari tujuan pembelajaran yang ingin kita dapat gitu. Kalau saya misalkan kalau menyusun TP, tentunya peserta ada apa namanya, ada semacam pemberian stimulasi pemahaman gitu, pemahaman terhadap peserta didik kita, bagaimana capaian pembelajaran kita itu bisa kena lah kepada dalam proses pembelajarannya terhadap peserta didik kita. Oke, di sini ada Kak Agus Imam Wahyudi. Belum. Ini mungkin pertanyaan nomor 3. Setelah menyampaikan materi ajar baru, saya mengelompokkan minat siswa. Kalau sebelumnya masih belum tahu minat siswa seperti apa. Oke, di sini berarti Kak Agus ini masih dalam tahap ini ya, asesmen diagnostik sebelum membuat perangkat pembelajarannya sendiri. Masih di tahap itu. Oke, gak apa-apa Kak Agus. Baik, kita lanjut ke slide selanjutnya. Apakah perencanaan pembelajaran atau modul ajar kakak-kakak diawali dengan mengidentifikasi capaian atau tujuan pembelajaran? Jadi di sini kakak-kakak dari pertanyaan ini, kakak-kakak selama ini kalau membuat rencana pembelajaran RPP ataupun modul ajar itu harusnya tujuan pembelajaran kita itu
diidentifikasi dulu gitu ya. Capaian pembelajarannya agar supaya memang selaras dengan kebutuhan peserta didik kita. Seperti itu. Juga memperhatikan sarana dan prasarananya gitu yang ada di sekolah. Agar supaya nanti proses pembelajarannya bisa berjalan dengan maksimal dan menjadi pembelajaran yang bermakna kepada peserta didik kita. Contohnya seperti apa? Capaian pembelajaran kita yang sudah diidentifikasi. Misalkan di daerah saya, mayoritas permainan yang disukai itu di permainan net, misalkan seperti itu ya, ada permainan bola voli, permainan bulu tangkis gitu, ada permainan apa lagi, permainan net itu. Kita bisa nih mengidentifikasi capaian pembelajarannya sesuai tujuan pembelajarannya sesuai dengan karakteristik tersebut melalui analisis mengidentifikasi capaian pembelajaran. Kita membuat tujuan pembelajaran, misalkan peserta didik mampu menghaluskan gerak fundamental, gerak dasar lokomotor, non lokomotor dan manipulatif itu ya, gerak fundamental dalam aktivitas permainan sepak takraw kayak mungkin secara berkelompok dengan menunjukkan sikap percaya diri ataupun sikap fair play gitu. Itu salah satu identifikasi kita untuk membuat tujuan pembelajaran. Baik, di sini kakak-kakak konsep ABCD ini kakak-kakak yang sering kita dengar lah dalam membuat tujuan pembelajaran. Di situ merumuskan konsep ABCD ini. Yang A itu audien. Audiennya siapa sih? Merumuskan behaviornya. Perlakuannya nanti apa sih? Kemudian merumuskan kondisinya apa? Degree-nya apa nanti? Audien di sini siswa ya, peserta didik kan. Biasanya bunyinya tujuan pembelajaran kan semacam ini. Peserta didik, itu audiennya. Dapat, peserta didik dapat, itu audien, rumus ABCD ya ini ya, kalau membuat tujuan pembelajaran. Kemudian yang kedua behaviornya, dapat apa? Dapat mendemonstrasikan gerak dasar, kondisinya gerak dasar dalam senam irama, kondisinya senam irama, gerak dasar dalam senam irama, degree-nya semacam secara halus tadi itu, secara halus, secara berkelompok, secara mandiri, itu degree-nya kakak-kakak. Kalau mengidentifikasi tujuan pembelajaran seperti itu menurut rumus ABCD. Namun saya sampaikan di sini kakak-kakak, rumus ABCD di sini tidak ini loh paling benar, enggak, bukan. Ini cuma sebagai pemandu aja ya kakak-kakak. Yang sudah saya kirim di grup itu untuk membuat tujuan pembelajaran itu ada 2 komponen minimal. Yang pertama ada kompetensinya apa, yang kedua ada lingkup materi atau materinya apa. Kompetensi yang ingin dicapai apa, lingkup materinya apa, itu. Kalau yang saya kirim di grup itu screenshotan itu. Di sini rumus ABCD ini tidak menyalahkan yang lain, enggak. Ini cuma sebagai panduan kita untuk membuat tujuan pembelajaran. Jadi kita enak nih kalau ada rumus ABCD-nya. Misalkan audiennya siapa? Peserta didik, kan seperti itu. Peserta didik dapat behaviornya, dapat memahami dan mempraktekkan. Itu mempraktekkan
permainan tradisional boy-boyan. Permainan tradisional boy-boyan ini tuh kondisinya ini. Kemudian degree-nya secara berkelompok dengan menunjukkan sikap fair play itu degree-nya. Ya semacam itulah. Oke, di sini kakak-kakak kita digiring untuk menganalisis RPP yang sudah kita buat atau kita upload gitu ya, ataupun RPP yang lain yang nggak diupload nggak apa-apa. Nanti setelah ini kan kita mengupload RPP lagi yang sudah diperbaiki atau RPP yang mengarah ke code design lah gitu. Di sini kakak-kakak nanti dibagi menjadi 3 kelompok. Masing-masing anggota kelompok menyiapkan perencanaan pembelajaran RPP-nya atau modul ajar yang telah kakak-kakak unggah pada sesi asinkronus. Dalam waktu 20 menit, setiap anggota kelompok memaparkan pembelajaran atau modul ajar untuk dianalisis keterkaitannya antara tujuan, asesmen, dan aktivitas pembelajarannya. Memperhatikan diferensiasi, pengembangan sumber belajar, fasilitasi, dan sumber daya lainnya dengan kerangka backward design. Tiap kelompok menuliskan perbaikan RPP atau modul ajar masing-masing anggotanya. Tiap kelompok juga perlu memilih salah satu perbaikan RPP atau modul ajar yang di dalam kelas besar nanti untuk dipresentasikan. Jadi di sini kakak-kakak nanti saya akan bagi kelompok menjadi 3 ya. Nanti kakak-kakak hanya menganalisis, boleh satu saja, punya siapa gitu yang dianalisis. Saya kasih form analisisnya di grup sudah saya kirim itu linknya, link Google Doc-nya ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 gitu ya. Sesuai dengan ini bentar dulu kakak biar tidak bingung ya. Misal nanti di kelompok 1 namanya ditulis di sini kakak-kakak. Google Doc-nya nih saya kirimkan lagi nanti di grup atau di kolom chat. Ditulis namanya di sini. Habis itu isi tabel checklist dengan memberikan tanda iya atau tidak. Di tujuan pembelajarannya, di RPP-nya siapa, nanti gitu yang ditampilkan. Kita sama-sama menganalisis. Tujuan pembelajaran, terdapat tahapan identifikasi capaian pembelajaran, iya atau tidak. Tinggal nanti kasih contreng aja di sini. Atau V gitu kalau nggak punya contrengnya. Oke, kemudian keberadaan tujuan pembelajaran berada di awal RPP. Tujuan pembelajaran ada di awal RPP apa enggak? Apa bode paling bebeng, misalkan seperti itu. Kalau di awal di atas gitu, kita contreng ya. Kemudian asesmen pembelajaran. Terdapat asesmen formatif maupun sumatif dan instrumen asesmen untuk mencapai tujuan pembelajaran. Terdapat apa enggak? Biasanya di asesmennya itu setelah tujuan itu ada asesmen. Apa asesmennya ini ada di bawah atau disebutkan di atas lah. Kalau disebutkan enggak apa-apa. Nanti terdapat asesmen formatif atau sumatif itu. Contreng. Kemudian ada konten pembelajaran. Konten atau aktivitas pembelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran dan asesmen. Kira-kira langkah-langkah pembelajarannya, aktivitas pembelajarannya sudah menggambarkan tujuan dan asesmen pembelajaran apa enggak? Kalau iya, iya dicontreng gitu. Kemudian memperhatikan diferensiasi pembelajaran. Mendiferensiasi pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar dan kemampuan peserta didik ya atau tidak gitu. Ini sebenarnya lembar checklist pengawas RPP ini kakak-kakak untuk PJOK. Kemudian yang kelima, mungkin nanti kakak-kakak di sini ada yang mau jadi pengawas, bisa di save ini lembar checklistnya ini
pengawas PJOK ya, pengawas sekolah gitu. Sumber belajar, fasilitas. Sumber belajar, fasilitas, dan sumber daya lainnya terdapat sumber belajar yang diperlukan untuk mendukung pembelajaran. Misalkan di RPP-nya atau di modul ajarnya itu terdapat sumber belajar lain gitu, monggo bisa dicontreng ataupun tidak. Gitu. Hasil analisis untuk perbaikan modul ajar, misalkan di sini yang setelah dianalisa ternyata banyak tidaknya. Nah, di sini tuliskan saja modul ajar Kak siapa gitu, Kak. Misalkan Kak Agus Imam Wahyudi gitu ya. Masih belum sesuai dengan konsep backward design karena tidak memasukkan tujuan pembelajarannya di atas, asesmennya juga urutannya ada di bawah, misalkan seperti itu. Yang perlu nanti selanjutnya yang perlu diperbaiki dalam modul ajarnya Kak Agus Imam Wahyudi, merancang pembelajaran sesuai dengan backward design dengan menuliskan tujuan pembelajaran dulu, kemudian asesmennya apa. Misalkan seperti itu nanti hasil analisisnya. Oke, kakak-kakak di sini. Kira-kira ada yang bisa share screen nggak? Atau ada yang ingin belajar share screen gitu? Karena nanti di kelompoknya Ada. Hah? Bisa? Ada. Ada yang bisa? Coba. Belum. Mau belajar Kak Irwan sampean. Hah? Mau belajar sampean. Oke, gini ya. Cara share key atau presentasi gitu kakak. Menampilkan kayak punya saya nih. Ini caranya. Gimana caranya? Saya tunjukkan dulu Windows. Semangat Bu Aminah. Nanti kalau pertemuan tatap muka itu Kak Irwan lebih cocok Kak Irwan. Kejek lagi. Oke, ini kan banyak karena punya saya Serkin. Perhatikan di kursornya saja aja. Saya benar hijau aja punya saya, ya. Iya. Bentar. Nah, nanti ini sampean semua di sini nih. Pencet. Ya, yang ini pencet ini nanti. Anda sedang memberikan presentasi. Ya, ini nanti kalau mau presentasi di sini yang pencet misalkan. Presentasi hal lain. Ada tampilan kayak gini. Tuh, 2, 3. Kalau sampean buka apa namanya? RPP-nya di Chrome tab, ya cari saja di sini RPP yang mana gitu. Misalkan saya punya ini RPP ya. Ini misalkan RPP ini. Ya udah share aja. Nah, seperti itu. Kan yang Ada gambar panah ke atas itu ya Kak Irwan, dekatnya hand itu ya, tangan. Ya, panah ke atas. Monggo, mungkin ada yang mau coba. Silahkan dulu. WA punya aku Kak Irwan, refleksi. Tampilkan WA gak apa-apa. Kalau pengen gini, buka dulu RPP-nya. Oh, bukan dulu RPP-nya. Buka dulu RPP-nya. Takut ada yang mau jadi fasil nanti. Oh, yang pinter-pinter itu Kak Irwan. Kok gak bisa Kak? Buka dulu apa gitu ya, RPP-nya buka dulu. Terus Kembali ke room kita. Jeng, aku jadi presentasi, Kak Freddy presentasi. Nah, saya bagian apa ini? Tuh, Kak Agus Imam Wahyudi. Berarti yang ditampilkan ini di tab-nya layarnya
apa namanya, kuatkan pemahaman. Coba di RPP-nya, Siti Aminah bisa kan? Lah nanti setiap kelompok ada satu yang menampilkan RPP kayak gini, ada yang mengetik di tadi analisis itu, analisis RPP-nya itu didiskusikan gitu kakak-kakak. Sudah ada enggak gitu? Coba yang lain bisa enggak? Bisa aja Bu Aminah. Atau mungkin gini aja. Coba kita punya Kak Aminah ya, kita analisis. Coba Boleh. Kak Agus di kelompok pertama, Kak Agus, kelompok pertama Google Doc-nya diklik itu. Sik bentar Kak. Oke. Oke, Kita buka analisis WhatsApp. punyanya Kak Lima ini. Kak Aminah ini. Kita Kurang connect. apanya nanti kasih tahu Kak Irwan. Oke. Saya tulis Siti Aminah. Sakit Rizal. Oke. Mulai dari kayaknya kurang besar. Nggak tahu caranya kalau banyak besar Kak Irwan. Jangan di main room-nya, jangan di zoom-nya. Ke Word-nya dulu. Pergi ke Word-nya. Dulu. Ya, ke Word-nya. Buatnya diperbesar kasih Word-nya. 100%. Wes. Cukup. Kurang. Wes, sudah cukup. Sampun kelihatan. Kita analisis di pertanyaan pertama. Di situ ada tujuan pembelajaran. Terdapat tahapan identifikasi capaian pembelajaran. Kira-kira coba tujuan pembelajarannya ada enggak? Kak Aminah, geser ke tujuan pembelajaran dong. Ada enggak? Nggak ada. Bawah ya Kak ya. Iya ke bawah, ke titik. Oh ada Kak. Mana? Oke. Tujuan pembelajaran. Peserta didik dapat menunjukkan kemampuan dalam mempraktikkan dan memahami berbagai variasi gerak dasar manipulatif sesuai potensi dan kreativitas yang dimiliki, serta mengembangkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila gotong royong dengan meregulasi dan menginternalisasi nilai-nilai gerak seperti berkolaborasi, kepedulian, berbagai pemahaman diri dan situasi yang dihadapi, dan meregulasi diri serta dapat menerapkan pola perilaku hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari. Oke, di sini tujuan pembelajaran terdapat tahapan identifikasi capaian pembelajaran. Oke, kalau menurut saya tujuan pembelajaran yang telah dibuat di sini menunjukkan kemampuan dalam mempraktikkan dan memahami bervariasi gerak dasar. Ini terampil bergeraknya ada dalam capaian pembelajarannya. Potensi dan kreativitas memiliki serta pengembangan nilai-nilai. Ini belajar melalui geraknya ada. Ya, melalui gerak toh itu. Nah, dengan meregulasi, oke, anggaplah ya lengkap. Ini sudah ada yang nulis. Lengkap dan sudah sesuai dengan konsep. Kemudian yang kedua, pertanyaan yang di bawahnya, keberadaan tujuan pembelajaran berada di awal RPP. Kira-kira ada di awal RPP apa enggak ini? Tidak. Tidak. Berarti tidak ini. Yang satunya di bawahnya. Bukan buat nomor 2, Kak Agus. Saya yang kasih tidak. Oh iya, ya. Oke. Kemudian asesmen. Ke asesmen sekarang ya. Asesmen pembelajaran terdapat asesmen formatif maupun sumatif dan instrumen asesmen untuk mencapai tujuan pembelajaran. Coba di asesmennya.
Asesmennya menilai keterampilan tujuan pembelajaran. Jenis asesmen ini sudah sebenarnya sudah disebutkan. Coba di bawah ada lampiran nggak untuk asesmen yang tadi itu? Kan di atas Yang sudah disebutkan asesmennya. Iya. ini. Bahwa di lampiran asesmen sikap. Oke, sudah mantap. Asesmennya sudah ada. Ya, berarti. Sudah ada. Oke. Kemudian ketiga, konten pembelajaran. Konten pembelajaran. Konten atau aktivitas pembelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran dan asesmen. Kira-kira aktivitas pembelajaran Kak Setiamina di langkah-langkah pembelajaran kayak kegiatan inti deh, Jok. Kegiatan Oh, inti. yang ini Kak Irwan. Prosedur kah? Coba. Ya, kegiatan intinya terus ke bawah dikit. Langkah-langkahnya pengen tahu saya. Menyimak peserta didik, menyimak melihat tayangan gambar, guru memeriksa pemahaman siswa terhadap teks, berdiferensiasi, peserta didik mendiskusikan materi gerak manipulatif, menangkap, peserta didik menceritakan, berarti menjawab, mengamati, peserta didik mengamati guru yang sedang memberikan contoh gerak, mencoba, siswa mempraktekkan materi-materi gerak manipulatif, menangkap bola yang ada di buku pembelajaran. Oke, ke bawah terus. Oke, ke atas ada tujuan pembelajaran kedua grup saya. Tujuan pembelajaran apa gitu? Ini. Tujuan pembelajarannya dapat menunjukkan kemampuan dan teknik. Oke. Berarti tidak sesuai ya. Tadi itu banyak pengetahuannya. Di aktivitas pembelajarannya itu banyak pengetahuannya. Sedangkan di sini peserta didik dapat menunjukkan kemampuan dalam mempraktikkan. Oh iya, juga dalam memahami juga ya, melalui gerak ini, belajar melalui gerak. Banyak mempraktikkan, banyak memahami di sini berarti. Tidak, ini konten pembelajaran, konten aktivitas pembelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran. Masih belum, tidak. Nomor Tidak 3, sesuai. tidak. Saya yang jawab aja. Oke. Nah, Kemudian diferensiasi. Tadi itu di pembelajaran dulu memenuhi kebutuhan belajar dan kemampuan. Belum terlihat diferensiasinya tadi. Oke. Kemudian sumber belajar tadi sudah disebutkan tadi, menampilkan video dan semacamnya. Oke. Ini anggap kelompok 1 ini. Kelompok 1 siapa tadi, Kak Agus? Imam. Wah, Yudi. Kak Mesraji. Kemudian mungkin di sini Kak. Siap. Enggak, cuma ditulis Kak Mesraji. Santai, sabar. Kak Haryadi mungkin kelompoknya. Di sini bisa ditulis hasil analisisnya. Ya. RPP punya hasil analisis RPP. Hasil analisis. Kak Siti Aminah masih belum menggambarkan pendekatan report desain. Report desain.
Alangkah baiknya jika tujuan pembelajaran ditampilkan di awal RPP, juga konten pembelajarannya sesuai dengan tujuan dan asesmen pembelajaran, serta memasukkan pembelajaran berdifferensiasi. Mungkin seperti itu hasil analisisnya. Oke, salah satunya ya. Sekarang siapa lagi nih yang mau dianalisis? Kak Irwan, kalau kayak gini sudah hentikan berbagi nih berarti ya Kak Irwan. Hentikan berbagi. Kalau mau diturunkan. Oke. Monggo punya siapa lagi? Biar tidak buat grup saya, buat bor. Boleh nanti dikasih contoh RPP-nya Kak Irwan? Boleh, sekarang aja ya. Boleh. Tak bukakan dulu. Mm-mm. Untuk sebenarnya itu tidak ada yang baru, sesuai dengan kreativitas kakak-kakak semuanya lah. Yang terpenting pendekatan backward design-nya itu ada gitu. Dan backward design itu bukan satu-satunya pendekatan pembelajaran yang paling benar, enggak. Cuman kalau backward design ini memudahkan kita sebagai seorang guru gitu ya untuk merancang pembelajaran. Dan yang kita pelajari di PKG ini ataupun di yang lain di PPG gitu, memang pendekatan backward design atau understanding by design gitu ya. Kalau di PPG. Akhirnya bentar, tak lihatkan punya saya dulu. Nanti analisis punya saya gitu ya. Ya. Punya saya itu simpel. Ini yang punya PKG punya saya. Yang mau dijadikan apa namanya? Yang dijadikan RPP-nya PPG Daljab. Tapi videonya belum digarap. Bentar, tak share screen dulu. Langkap. Iya. Ada Kapi Putri. Robert. Belum. Masih minta contoh RPP-nya Kak Irwan itu. Buat Foto. Monggo yang mau menganalisis di anu yang kedua. lebih anu ya Kak Irwan ya, lebih simpel ya punya sampean ya. Iya, ada yang ribet ada. Saya punya yang ribet ada. Tapi saya Enak kayak yang gitu Kak Irwan. simple. Coba Mana ini di dianalisis bawahnya, punya saya Kak? masih sesuai enggak?
analisis. Ya kalau punyanya saya. Kak Freddy bisa menganalisiskan punya saya, Kak Freddy. Di link Google Doc yang kedua itu, Kak Freddy. Kelompok 2 lah gitu. Kalau di Pak Irwan masa koreksi lebih benar lah. Iya, Kak kok. Iya. Kok boleh teknologinya? Kan sudah tahu caranya buatnya. Istilahnya A, B, C, D-nya kan sudah tahu. Kalau ini kalau tahu A, B, C, D langsung monggo Kak Freddy. Yang pertama apa yang perlu dianalisis itu? Gak ada aku Pak Freddy. Nggak kelihatan. Oh, pakai anu Kak Freddy. Pakai HP ya. Bu anu, Ya, sama nulis. Kak Kamina, monggo Kamina. Gak ada. Kak Irwan punya sampean sudah pinter itu orangnya. Enggak, contreng aja di apa namanya di mananya Kak? Yang di mana? Di WA kan sudah saya kirim Google Doc itu. Di kelompok 2 agak Bapak. Contreng. Salinan dari analisis RPP itu Kak Irwan. Nah, Oh iya bisa kalau kayak gini Irwan. biar ada gambaran. Oh, Terdapat tahapan identifikasi capaian pembelajaran. pertanyaan nomor pertama apa Kak Siti Aminah? Apa? Pertanyaan Kalau pertama yang apa? pertama tujuan pembelajaran itu ya. Ya, Tujuan pembelajaran terdapat tahapan identifikasi capaian pembelajaran. Ada punya sampean. Tujuan pembelajaran berada di awal RPP. Iya. Ya. oke. Terus Dicontreng. asesmen pembelajaran. Ada itu punya sampean sudah lengkap. Oke, terus apa lagi? Pembelajaran ke bawah kontennya seperti apa Kak Irwan? Asesmennya. Ini Nah, ini langkah itu ya. asesmennya ini self assessment, jadi peserta didik menilai sendiri, tinggal checklist di sini. Ada punya saya ya. Terus apa lagi? Diferensiasi pembelajaran. Diferensiasi pembelajaran di kegiatan intinya ini ya. Aktivitas Aktivitas 1. Aktivitas 1. Guru menyiapkan 2 aktivitas melempar bola mengarah sasaran dengan kategori sulit dan mudah. Ini diferensiasi konten interaktif. Diferensiasi prosesnya. Oke, berarti ada punya saya ya. Sampai Nah. udah pinter Kak Irwan. Bukan pinter, cuma belajar membuat RPP sendiri gitu. Oke, Sumber selanjutnya apa? belajarnya Kak Irwan. Sumber belajar. Selanjutnya apa? Itemnya. Sumber belajar. Itemnya apa selanjutnya, Kak? Sumber belajar. Sumber belajar fasilitas dan Oh. daya lain. Oke. Sumber belajar. Ntar dulu. Ada di bawah. Oh itu ya sumber belajarnya. Proyektor ada saya. Ini ada juga referensi video pembelajarannya. Ada berarti ya. Apa lagi? Analisis. Udah ada itu. Analisis apa? Analisis perbaikan RPP. Hah? Analisis perbaikan RPP. Nihil. Nihil ya. Ini yang saya maksud kakak-kakak. Kalau saya biasanya gini, NB. Selama proses kegiatan pembelajaran, selama proses kegiatan belajar mengajar, guru memperhatikan keselamatan peserta didik seperti menyiapkan kotak PDKK, melakukan pendampingan terhadap peserta didik, memastikan kesehatan fisik peserta didik dan lain-lain. Ini salah satu yang tadi disebutkan menyusun rencana keterangan. Sudah saya tampilkan juga. Cuma 2 lembar punya saya. Pertanyaan, di RPP itu harus ada tanda tangan kayak gini nggak sebenarnya? Kenapa?
Ini sebenarnya di RPP harus atau modul ajar harus ada tanda tangan kayak gini enggak? Ada Irwan. Ada Irwan. Yang baku itu harus ada enggak? Nggak ada. Enggak ada. Ada Irwan. Sepengetahuan saya enggak ada. Enggak ada ketentuan harus Enggak ditandatangan. ada, cuman kalau di supervisi kepala sekolah, kepala sekolahnya minta kayak gitu. Jawabannya itu. Nah, Ini hanya pemenuhan supervisi lah, pemenuhan administrasi di bawah. Sebenarnya nggak ada. Nggak ada yang baku harus ada seperti ini, enggak. Modul ajar atau RPP harus seperti ini, enggak. Formatnya seperti ini, enggak. Yang terpenting, kalau kita membuat modul ajar ini, simpel aja, ditulis ditulis di kertas, nggak apa-apa aslinya. Ada tujuan pembelajarannya, asesmennya nanti apa. Kalau tidak bisa dijabarkan di sini, bisa dikasih keterangan kayak punya saya. Asesmen formatif lalu kegiatan aktivitas pembelajarannya apa langkah-langkahnya. Nggak perlu sering kayak gini, nggak apa-apa. Satu lembar bisa. Seperti itu. Oke, monggo. Mungkin ada, ini sudah selesai sebenarnya kakak-kakak. Mungkin gini ya. Presentasi kelompok. Sebenarnya tadi saya saya modif sendiri ya kakak-kakak. Kegiatan tatap mayanya pada kali ini. Karena saya bisa menganalisis kalau kakak-kakak semuanya ini saya kasih kelompok dan ternyata tidak ada yang bisa melakukan presentasi, share screen nggak bisa, jadi percuma saya buat kelompok gitu. Makanya tadi ini salah satu kalau ke peserta didik ya kegiatan berdiferensiasi. Jadi bagaimana kita ini bisa memfasilitasi sesuai dengan kebutuhan peserta kita gitu. Kalau kakak-kakak semua bisa presentasi sendiri, menganalisis sendiri, saya kasih ruang kelompok, ruang diskusi kayak biasanya seperti itu dan dipresentasikan. Karena di sini masih juga belajar untuk menampilkan layar gitu, gak apa-apa. Intinya dengan saya melakukan hal semacam tadi, menganalisis punya Kak Amina, punya saya dianalisis juga. Kakak-kakak semuanya di sini bisa nanti menganalisis RPP-nya sendiri dengan checklist atau rubrik yang ada itu, yang kayak tadi itu bisa disalin gitu, di print sendiri, dianalisis sendiri. Apa sih kira-kira yang perlu diperbaiki? Apa sih kira-kira yang perlu ditingkatkan daripada RPP kita? Meskipun sebenarnya di kontekstual kenyataan di bawah kita melaksanakan kegiatan pembelajaran itu tidak selalu pas sesuai dengan RPP yang kita buat. Namun setidaknya kita punya rambu-rambu lah untuk melakukan aktivitas pembelajaran. Oh ini. Masuk ke jendela, Bu. Ke jendela. Baik, kakak-kakak semuanya. Nanti kakak-kakak ada dilakukan. Setelah kakak-kakak bisa menganalisis sendiri, diperbaiki, direvisi sendiri apa yang perlu diperbaiki, atau mungkin sudah ada yang bagus gitu, tinggal upload kembali, diunggah kembali di 1.6 yang punya karya di Telandas itu ya, itu diupload di situ nanti RPP-nya. RPP itu nanti direvisi sendiri gitu Pak Irwan ya. Setelah itu diupload ulang. Siap, dibuat simpel nggak apa-apa. Irwan. Hah? Contohnya punya sampean yang tadi. Baik, nanti tak kirim. Tapi jangan dibuat itu dulu ya Kak Amina, karena itu yang ingin saya jadikan
Enggak, saya tetap pembelajarannya tetap yang itu, cuman lihat aja PPG yang saya perlu itu. diperbaiki mana gitu. Enggak nyontek punya sampean. Yang mau dibuat video PPG saya itu. Oke. Nah, ini kakak-kakak nanti kakak-kakak akan bekerja secara mandiri untuk menyempurnakan RPP atau modul ajar berdasarkan hasil analisis pada sesi sinkronus. Bersama fasilitator mengunggah hasil perbaikan RPP. Mengunggah hasil perbaikan RPP atau modul ajar sesuai dengan langkah-langkah backup desain. Pada bagian lakukan modul 1.6, perencanaan pembelajaran PJOK ini akan menjadi bagian awal dari penilaian aksi nyata di akhir paket modul 2.1. Modul 2. Kakak-kakak diberikan waktu pengerjaan dan akan diunggah bersamaan dengan perangkat tugas lakukan lainnya pada alur aksi nyata nantinya. Jadi kakak-kakak, RPP nanti yang diperbaiki itu kalau bisa sesuai dengan video pembelajarannya. Tuh, kalau bisa sih. Kalau bisa. Karena nanti tugas akhirnya bisa mengumpulkan RPP-nya, bisa mengumpulkan videonya seperti itu. Kalau saya dulu mengumpulkan RPP karena video pembelajaran saya rasa masih berbeda. Kalau RPP contoh. Jadi itu kakak. Panduan backup desainnya atau contohnya, template-nya saya kirim lah seperti apa gitu. Kalau bisa dari saya kasih seperti apa gitu. Kalau bisa dari template seperti apa nanti sesuai dengan komposat. Baik. Ya, akhir. Dulu. Pada akhir sesi kita ini kakak-kakak dapat menyusun perencanaan pembelajaran PJOK dengan konsep backward design seperti itu. Dan terima kasih kakak-kakak semuanya yang telah sedia hadir dalam virtual ini semoga kakak-kakak semuanya menyerap diskusi kita pada kali ini dan bisa mengimplementasinya, belajar sedikit demi sedikit bagaimana bisa kita membuat RPP sendiri dengan sesimpel mungkin sesuai dengan backward design. Amin. Terima kasih Kak Terhingga, semoga kakak-kakak semuanya diberi kesehatan selalu dalam mengarungi aktivitas sehari-hari. Dan semoga kita kembali lagi di kayaknya pertemuan di 1.6 terakhir ya. Kemudian nanti ada di 2.1 selama 3 kali meet, habis itu kita seperti itu kakak-kakak ya. Sebelum kita akhiri, saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih sebanyak-banyaknya. Demikian dari saya. Di sini kita foto bareng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sebelum kita wabarakatuh. akhiri, kita foto bareng. Foto Kak Gus. Yang bisa fotokan monggo, yang bisa on cam monggo. Tangkos dalam Kak Gus. Finish ya. Finish. Modul 1. Modul 1 finish. Siapa yang bisa fotokan? Monggo kakak-kakak yang lain bisa on cam dulu. Foto dulu. Ayo Kamis Raji. Tangannya Kamis Raji. Yes. 1 2 3
Wis Bu Aminah, ada foto rontan dengan Bu Aminah. Bentar, tak kirim dulu. Kita masih joget-joget dulu tangannya, melemas-lemas. Matikan rekodnya. Kita joget kan sekarang. Taiwan pela disuruh revisi Ibu Tri. Ah, aku sering revisi Unyu-unyu saja, unyu-unyu. Oh, bulan-bulan. Masih di